Baiklah, perkenalkan nama saya Natalia NIM 181041663, kelas manajemen A2 pagi. Di sini saya akan membahas tentang 3 metode. Yang pertama metode NWC, dan yang kedua metode LC, dan yang ketiga metode PAM. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama metode NWC atau sering disebut Not Worst Corner. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturan yang harus kita pahami, yang pertama, mengisikan sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Dan yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai dengan demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode biaya terkecil atau sering disebut last cost. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, yang pertama, pilih sel yang biasanya terkecil, dan yang kedua, sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biasanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Dan yang keempat, sesuaikan kembali, cari total biaya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang metode PAM atau sering disebut Vogel Approximation atau method. Yang pertama, metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan jalur tertutup. Dan metode PAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Dan juga prosedur pemecahan dengan metode PAM ini, yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, dan yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurang. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Dari baris atau kolom yang dipilih ada dua, tentunya jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang terletak pada baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Dan yang keempat, hapus baris atau kolom dengan yang sesuai memenuhi syarat sebelumnya. Artinya, suplai dapat terpenuhi. Dan kelima, ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pengertian metode NWC, LC, dan PAM, dan juga prosedur ataupun arahan apa yang harus kita pahami dalam metode tersebut. Dan untuk next video yang akan saya buat, saya akan menjelaskan contoh, saya akan memberikan sebuah contoh metode NWC dan LC dan PAM yang akan saya berikan secara rinci di video next selanjutnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.